Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di acara Bedah Buku bersama Huza TV. Membedah buku terbaru dari Ustaz Husain Al-Kaf berjudul Ahlul Bait, Madhab dan Thariqah. Di segmen kedua ini Ustaz, kita akan lebih fokus ke bagian pilar-pilar dan ajaran Ahlul Bait yang antum bedah di sini secara lebih mendalam. Kalau berdasarkan dari apa yang Anda lihat di buku ini, antum membagi pilar ajaran Ahlul Bait dalam 3 pilar, ya kan? Pertama ma'rifat, kedua akhlak, dan ketiga amal. Boleh sedikit kasih gambaran dulu sebelum ntar Anda bertanya secara lebih dalam lagi dalam masing-masing pilar. Ya, terima kasih. Saya mencoba ingin mendeskripsikan tentang ajaran Syiah tidak seperti kitab-kitab Syiah lainnya. Biasanya mereka menulis masalah akidah, mengenal 5 usuluddin, ya kan? Tauhid, keadilan Tuhan, kenabian, imamah dan ma'ad. Lalu fikih, biasa. Itu yang biasa dibahas dalam buku-buku Syiah. Nah, saya ingin mencoba menjelaskan dengan bentuk yang lain. Dengan istilah pilar, tapi lengkap prinsip. Mengapa saya menjelaskan dengan cara itu, tidak seperti yang dalam buku Syiah lainnya? Tadi saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, itu bahwa ajaran Islam itu mengisi 3 ruang yang ada pada manusia, akal, hati, dan raga. Nah, jadi pembagian 3 pilar itu berlandaskan kebutuhan manusia, itu akal, pikiran, hati, dan raga. Nah, itu penyebab mengapa saya menyusun ajaran Ahlul Bait dengan 3 pilar. Ini memang tidak umum dalam kitab Syiah yang lain. Memang ini metode baru yang saya susun seperti itu. Oke, jadi dengan itu menarik tuh, maksudnya. Meskipun isinya kurang lebih sama ya. Oke. Cuman antum mengkategorikannya dalam 3 seginian. Oke, menarik. Cuman mungkin menurut antum dengan sebagai bagian dari sebagai bagian dari keputusan untuk membagi ajaran itu, menggunakan pendekatan yang baru dalam melihat ajaran Ahlul Bait, yaitu dengan membaginya dalam 3 pilar. Ada tujuan tertentu nggak? Kenapa kok dibagi 3 ini? Dan seandainya pun menggunakan metode atau pendekatan yang sudah umum, kan? Apa bedanya dengan ini? Saya selain tadi itu mengisi 3 ruang, juga saya tertarik dengan ucapan Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dalam khutbah pertama Nahjul Balaghah. Beliau bersabda, awwaluddini ma'rifatuh. Fondasi atau pilar pertama agama adalah ma'rifatullah. Lalu dalam khutbah itu Imam Ali menjelaskan tentang ma'rifatullah begitu indah, filosofis dan teologis, lalu bicara tentang Nabi Muhammad. Nah, ini salah satu yang menginspirasi saya menyusun buku ini dengan memulai dengan pilar ma'rifah. Jadi terinspirasi dari ucapan Imam Ali dalam kitab Nahjul Balaghah. Itu sudah kira pendekatan yang sangat tepat bagi menurut saya, mungkin salah, dalam menjelaskan tentang ajaran Islam versi Ahlul Bait atau Islam Syiah. Karena kita mengacu pada sabda ucapan Imam Ali bin Abi Thalib. Itu salah satu itu penyebab ya susunan gue dengan istilah pilar ma'rifah. Oke. Kalau kita ingat-ingat ya, mungkin di kalangan masyarakat secara umum kan, terutama di komunitas Sunni komunitas Sunnah, itu kan dikenal yang namanya rukun Islam, rukun iman. Sementara setelah saya kembali ke komunitas Syiah, mungkin lebih istilah itu tidak seberapa dikenal. Kita mengenalnya dengan istilah usuluddin. Betul. Nah, sementara kalau di sini kan berarti dalam usuluddin itu kan dia terbagi menjadi beberapa
beberapa bab kan. Ya. Misalnya kita mengenal ma'rifatullah, terus keadilan Allah, bagian dari ma'rifatullah, terus kan ke nubuwah, ke imamah dan selanjutnya. Nah, kalau pilar-pilar ajaran Ahlul Bait yang dibahas di dalam buku ini, apakah hanya membedah Usuluddin dengan pendekatan yang baru tadi, atau di luar itu semua dengan tambahan yang baru tadi ini? Maksudnya, maksudnya tadi akhlak dan amal ini masuk di dalam Usuluddin yang kita kenal, akan membahas ke sana atau enggak? Jadi pilar pertama yaitu ma'rifah, pilar kedua akhlak, pilar ketiga amal. Nah, ketika saya bahas tentang ma'rifah, cuma 3 saja. Ma'rifatullah, ma'rifah jalan, yaitu agama. Ketiga, ma'rifah wasilah, perantara atau penghubung, yaitu Nabi dan Ahlul Bait. Ini 3 ma'rifah. Nah, kalau dalam buku Aqidah Syiah ada 5 usuluddin kan ya? Ya, apa itu? Tauhid, keadilan Tuhan, kenabian, kepemimpinan atau imamah, dan ma'ad. Saya nggak bilang begitu, tapi 3 pilar. Meskipun nanti mencakup. Oke. Memang masalah ma'ad tidak saya bahas. Ma'rifatullah ya tauhid lah, ya ma'rifatullah kan dengan segala. Ma'rifah jalan Islam. Nah, Islam itu adalah jalan saja. Nah, itu tidak ada dalam usuluddin yang 5 itu. Lalu ma'rifah wasilah itu mencakup Nabi Ahlul Bait, itu mungkin sama dengan kenabian dan imamah. Tapi ma'ad tidak saya bahas dalam buku ini. Oke. Karena sungguhnya mengapa demikian? Karena ya ketika ma'rifatullah Tuhan sebagai awal dan akhir, berarti otomatis include juga ma'ad kan? Kita yang mau dibangkitkan kenapa ya? Mau ketemu Allah Ta'ala. Ya otomatis ketika ma'rifatullah mengenal Tuhan sebagai awal dan sebagai akhir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka saya tidak perlu bahas secara khusus masalah ma'ad. Itu pilar pertama, Muhammad. Pilar kedua, itu masalah akhlak. Orang nggak cukup dengan ma'rifatullah, nggak cukup. Ada orang yang tahu Tuhan tapi akhlaknya buruk, ya percuma. Harus dilengkapi dengan akhlak. Dan banyaklah keterangan dalam Quran, hadis Nabi, itu pentingnya akhlak. Sabar, jujur, setia, adil, tidak khianat, tidak menipu, tidak bohong, itu akhlak. Akhlak itu masalah hati. Lebih tepatnya saya bahas akhlak ini, Mak. Orang kadang mengartikan akhlak itu adalah sikap, bukan. Akhlak itu karakter. Watak itu akhlak namanya. Akhlak itu adalah bentuk jama dari khulqun. Itu padanan dari kata khulqun. Kalau khulqun itu fisik, kalau khulqun adalah ciptaan non-ragawi, karakter. Manusia lahir mewarisi fisiknya, mewarisi karakter dari kedua orang tuanya. Bapaknya tinggi, anak tinggi. Bapaknya penyabar, anaknya penyabar. Jadi anak itu manusia lahir mewarisi khulqun, fisik, dan mewarisi khulqun, karakter. Nah, akhlak adalah karakter. Karakter di mana adanya? Dalam. Karakter penyabar, pemberani, karakter penakut, karakter dermawan, karakter kikir misalnya kan. Nah, itu. Nah, Islam datang itu ingin mempertahankan akhlak yang baik dan mengkikis akhlak yang buruk. Sehingga Nabi mengatakan, "Innama bu'istu liutami makaril akhlak." Kami diutus untuk menyempurnakan. Ini penting ya, Muhammad ini. Kata-kata menyempurnakan. Jadi manusia ini lahir mewarisi karakter yang baik dan buruk bersamaan. Potensi dalam bentuk potensi. Ya. Bawaan, gen. Bapaknya sabar, anak penyabar. Bapaknya pemberani, anak pemberani. Bapaknya penakut, anak penakut. Tapi tidak mutlak ya. Tapi ada. Nah, manusia lahir mewarisi karakter yang baik dan buruk dari bapaknya. Nah, Nabi datang, Ahlul Bait datang dan meneladani, ayo yang baik pertahankan, ditumbuh kembangkan, yang buruknya dihapus, bisa. Yang tadinya kikir menjadi dermawan, bisa. Yang tadinya suka berbohong menjadi jujur, bisa dengan belajar.
dengan contoh lihat Nabi Muhammad, insan yang sempurna, semua karakter baik ada pada beliau dan para ahli bait. Nah, kita umat meniru gitu. Ini utamima makarima, menyempurnakan. Akan menyempurnakan. Berarti sudah ada, tinggal disempurnakan. Kalau saya boleh pakai angka 10 akhlak yang baik. Saya lahir punya akhlak baik 3 misalnya. 7-nya buruk. Ayo sempurnakan menjadi memiliki karakter baik yang 4, 5, 6 dengan mujahadah tentunya lah. Apa namanya? Latihan. Nah, agama itu turun untuk membangun karakter building lah sekarang dalam istilah pendidikan karakter building. Tapi memang tidak mudah ya. Nah, itu akhlak yang saya maksud. Karakter, bukan sopan santun. Karena itu antara akhlak dengan fikih tidak bertentangan, saling melengkapi. Karena ranahnya akhlak adalah hati. Ranahnya ma'rifatullah adalah akal. Fikih apa ranahnya? Sikap di luar. Ibadah, muamalah dengan orang, berinteraksi dengan manusia itu. Jadi itu adalah pilar ketiga amal. Ya, ya betul. Ma'rifah pertama, pilar kedua akhlak, pilar ketiga adalah amal. Nah, amal itu adalah output dari ma'rifah dan akhlak. Orang percuma. Ma'rifah, amalnya baik, ibadah, tapi nggak berma'rifah. Percuma. Ibadah, akhlaknya buruk, ya percuma. Nah, itu saling melengkapi. Ma'rifah melahirkan akhlak yang baik, akhlak melahirkan amal yang baik, ibadah dan muamalah. Ini salah satu paparan saya dalam buku ini. Pertanyaan adalah, apakah mungkin antara akhlak dengan fikih bertentangan? Saya katakan tidak mungkin. Karena harus linear sejalan, gak mungkin bertentangan. Kenapa? Pertama, akhlak ranah hati, karakter, jujur, berani, royal, dermawan, empati kepada orang yang tidak mampu, orang miskin. Kalau fikih adalah sikap bagaimana kita berhubungan dengan manusia, ya, atau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu beda wilayahnya. Apakah bertentangan? Saya bilang tidak bertentangan. Nah, bagaimana kalau terjadi misalnya gini? Contohnya kalau misalnya mungkin kalau dengan budaya, fikih dengan budaya bertentangan. Misalnya budaya satu bangsa itu laki perempuan selaman itu biasa. Ya. Fikih Islam melarang, bukan muhrim. Budaya selaman dengan non-muhrim dengan fikih yang melarang selaman dengan non-muhrim. Itu budaya bukan akhlak. Kalau misalnya kalau saya selaman berarti ini akhlaknya baik. Ini masalah kesopanan. Nah, kalau kesopanan budaya itu bersifat tidak universal kan. Kesopanan satu bangsa dengan bangsa lain bisa berbeda. Kalau akhlak itu universal. Membantu fakir miskin baik gak? Semua dunia sepakat. Membantu Palestina, dunia semua sepakat, wajib bantu Palestina, sepakat. Itu akhlak universal sepakat. Kalau kesopanan itu relatif. Contoh, dalam budaya Indonesia, mungkin sama teman laki-laki pegangan itu nggak sopan. Dikira maaf mungkin enggak ya. Tapi orang Timur Tengah laki dengan laki teman tangan tuh biasa, keakraban. Beda budaya kan. Memegang kepala di Indonesia itu kurang ajar. Tapi di Arab pegang kepala teman bahkan orang tua itu bukan kurang ajar. Ini kesopanan atau kepatutan. Itu bersifat parsial, tidak universal. Nah, akhlak universal. Nah, mungkinkah bertentangan antara budaya kesopanan dengan fikih? Ya. Mungkin bertentangan. Mendahulukan. Nah, ini tergantung kita concern kemana. Ke budaya atau atau fikih.
fikih kita. Tapi kalau akhlak dengan fikih tidak bertentangan sama sekali, beda ranahnya. Akhlak itu masalah sabar, berani, jujur. Apakah dengan fikih bertentangan? Ya tidaklah. Nah itu masalah. Jadi mungkin masalah diksi mungkin yang jadi masalah saya kira ya. Mungkin yang dimaksud adalah kesopanan dahulukan daripada fikih. Mungkin itu. Tapi akhlak dalam istilah yang saya maksud bukan itu, tapi masalah karakter itu atau watak. Oh iya, berarti emang harus dipisahkan antara akhlak yang diajarkan dalam ajaran Islam ini dengan budaya yang kita kenal sebagai kesopanan, parameter kesopanan. Oke. Oke. Terakhir Ustaz, untuk apa namanya segmen 2 ini dengan yang karena kita sedang bahas soal masalah pilar-pilar ajaran Ahlul Bait yang antum di sini dalami dengan pendekatan yang boleh dikatakan baru ya. Apa sampai ke hati nggak antum untuk ngomong bahwa lewat pendekatan ini, walaupun ya jelas dengan 390 halaman buku ini seperti yang antum bilang tadi, ini kita buku ini antum hanya menyentuh ya garis besar dari semua yang karena nggak mungkin semuanya dijelaskan di sini kan. Berkaitan tentang pilar-pilar ajaran Ahlul Bait tadi itu, dan karena tujuannya adalah untuk mengenalkan Islam versi Ahlul Bait yang antum bilang tadi, apakah cukup boleh dikatakan bahwa melalui buku ini siapapun, mau itu yang terutama yang belum sama sekali tidak mengenal Ahlul Bait itu setidaknya bisa memahami ajaran Ahlul Bait secara spesifik ya, gitu. Bukan kayak Islam doang. Tapi Islam versi Ahlul Bait itu seperti ini, beda dengan yang di luar. Apakah buku itu mewakili pernyataan itu? Harapan saya begitu. Harapan ya, ini tentu subjektif saya kan. Mas saya yang menyusun buku itu untuk itu. Bagi yang ingin tahu Ahlul Bait, insya Allah dengan baca buku ini bisa menangkap ajaran Ahlul Bait secara katakanlah komprehensif lah, secara utuh lah. Itu harapan ya. Tapi nanti mungkin orang bisa punya penilaian berbeda, yaitu ya sah-sah saja gak ada masalah. Tapi memang tujuan saya, harapan saya adalah itu. Jadi bagi pemula atau ingin tahu Syiah seperti apa, insya Allah buku ini menjawab rasa penasaran. Rasa ingin tahu orang-orang yang ingin tahu Syiah, atau bagi pemula insya Allah mendapatkan informasi yang memadai. Insya Allah gitu. Itu harapan saya dan juga sekali tujuan. Tapi apakah buku ini membedah soal perbedaannya dengan ajaran-ajaran lain? Apa hanya fokus untuk menggali satu perspektifnya Ahlul Bait aja? Ya, saya tidak hanya menjelaskan Islam perspektif Ahlul Bait saja, tidak mengadakan sebuah studi komparatif. Tidak, saya tidak menyinggung pendapat yang lain. Meskipun nanti saya kutip pendapat kelompok lain untuk menguatkan saja. Misalnya tentang siapa Ahlul Bait ya. Itu saya kutip dari kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menguatkan ajaran Ahlul Bait. Tapi tidak untuk mengadakan sebuah perbandingan, tidak sama sekali. Dan saya kira saya menghindari lah. Dari perbandingan pasti akan pro kontra lah ya. Karena setiap orang punya pandangan sendiri. Tapi saya mendeskripsikan enggak Syiah lah. Begini, tanpa melihat yang lainnya. Mungkin cukup di situ kita sudah sampai di penghujung segmen kedua yang membahas lebih fokus ke masalah madhab dalam buku ini, pembahasan masalah madhab buku ini. Kita akan ketemu lagi di segmen ketiga, segmen terakhir dari acara bedah buku ini yang akan lebih fokus lagi membahas soal bagian thariqahnya, yaitu ritual-ritual dalam ajaran Islam versi Ahlul Bait. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.